Bab 158. Satu panggilan kakak, seumur hidup sebagai kakak. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Hansling dan yang lainnya semua menatap Mileye, tetapi pada saat ini, mata Hansling dan yang lainnya kemerahan. Tinggal di sini untuk maju dan mundur dengan Mileye. Ini secara alami apa yang ada dalam pikiran mereka. Tapi bagaimana dengan keluarga? Dilema antara kesetiakawanan dan berbakti. Pada saat ini, Mileye berjalan ke arah Hansling. Dia menepuk bahu Hansling dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kalian kembali, apakah kita tidak bersaudara lagi?" "Tidak, bahkan jika kamu tidak tinggal di sini, kita masih saudara seperjuangan. Kalian memahamiku seperti aku memahami kalian." Setelah selesai berbicara, dia menghadapi Yeli dan yang lainnya satu persatu. "Tindakan kalian telah membawa krisis bagi keluarga kalian. Ini juga tanggung jawab kalian untuk melindungi keluarga. Di dunia ini, tidak hanya ada saudara dan teman, tetapi juga ada sanak saudara. Kalian pulang semua dan tunggu aku datang ke benua Dewa Dataran Tengah untuk mencari kalian." Hansling menggelengkan kepalanya, matanya sedikit merah. "Saudaraku, jika kami pergi, apa yang akan kamu lakukan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku masih memiliki beberapa kartu truf, jadi tidak apa-apa." Hansling dan yang lainnya tidak ada yang pergi, mereka hanya berdiri di sana. Pada saat ini, mata pria perkasa ini semuanya merah, dan air mata mengalir di mata mereka. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Jenny Lu tidak jauh. Jenny Lu tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Mileye berjalan ke arah Jenny Lu. Jenny Lu meliriknya, tetapi masih tidak berbicara. Mileye berkata dengan lembut, "Bawa mereka kembali dan tunggu aku datang ke benua Dewa Dataran Tengah." Jenny Lu terdiam. Mileye berkata, "Mereka harus memikul tanggung jawab mereka sendiri. Waktunya panjang, kita bisa bertemu lagi di masa depan. Bawa mereka pergi dan bersenang-senang di benua Dewa Dataran Tengah. Jangan mempermalukan nama pasukan bandit kita." Jenny Lu menatap Mileye lama, dan akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Aku harus kembali. Jika aku tidak kembali, Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan memulai perang melawan keluarga Lu dan banyak orang dalam keluarga akan mati." Berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba menjadi basah. "Tetapi jika aku kembali, siapa yang akan membantumu? Siapa yang akan membantumu?" Mendengar kata-kata Jenny Lu, Hansling dan yang lainnya tiba-tiba memiliki hidung masam di lapangan. Siapa yang akan membantu Mileye? Akademi Changmu dan dunia kegelapan jelas-jelas menindas orang. Mileye sendirian dan lemah. Dengan adanya mereka, Mileye hampir bisa melawannya. Sekarang, jika mereka pergi, situasi Mileye pasti akan menjadi lebih buruk. Mileye tersenyum, ingat apa yang dikatakan Perci Sang. Semua orang memandang Mileye. Mileye berkata dengan lembut, "Aku keluar untuk berkelana. Aku agak keras kepala, aku tidak tahan emosi, dan aku tidak suka berkompromi. Jika ada yang menggertak aku akan menggertak kembali. Bahkan jika aku tidak bisa menang, selama mereka menggertak aku tidak akan bersabar, aku tidak akan pengecut." Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Sifatku seperti ini. Aku tidak bisa mengubahnya. Jika suatu hari aku dipukuli sampai mati karena ini, itu karena aku Mileye pantas mati, karena aku tidak cukup kuat, aku tidak menyalahkan siapapun. Setelah kalian kembali, berkultivasilah dengan baik, aku berjanji, aku pasti akan datang ke benua Dewa Dataran Tengah untuk menemukan kalian, kemudian, aku harap kalian tetap akan mengakuiku sebagai kakak." "Kakak."
Hansling menatap lurus ke arah Mileye. Kakak Ye, kamu akan selalu menjadi kakak tertua kami, itu akan selalu. Dan pasukan bandit, hanya akan ada satu kakak laki-laki. Yeli mengangguk, sebutan kakak adalah menjadi kakak seumur hidup. Anggota pasukan bandit lainnya juga mengangguk. Mileye tersenyum sedikit, kita akan membuat janji nanti. Setelah berbicara, dia memandang Jenny Lu, kamu adalah kakak perempuan tertua, jadi kamu harus memiliki sikap seperti kakak perempuan tertua. Jenny Lu melirik Mileye, lalu berbalik dan berjalan menuju serigala hitam yang tidak jauh dari sana. Semuanya segera ikuti aku. Hansling menatap lurus ke arah Mileye, kakak, kutunggu di benua Dewa Dataran Tengah. Kakak, kutunggu di benua Dewa Dataran Tengah. Saudaraku, kami menunggumu. Kakak, nama aku Juliolin, aku jarang berbicara dengan kamu, tapi aku tidak pandai bicara, bagaimanapun, kutunggu di benua Dewa Dataran Tengah. Saudaraku, kamu harus hidup, kamu harus berjanji padaku. Kakak, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayahku memaksaku dengan ancaman kematian, aku. Kakak, aku sangat ingin tinggal, sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, Jenny Lu dan yang lainnya menghilang tidak jauh di atas serigala hitam. Di kejauhan, Jenny Lu tanpa ekspresi, sementara di sampingnya, wajah Hansling dan yang lainnya sudah berlinang air mata. Tinggal. Semua orang ingin tinggal, tapi benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, Hansling tiba-tiba meraung, setelah aku kembali, aku harus menjadi kepala rumah, menjadi kepala rumah. Yeli sedikit mengangguk, aku juga ingin menjadi kepala rumah. Semua orang mengangguk, jika mereka adalah kepala keluarga, mereka akan memiliki hak untuk berbicara. Mereka dapat memutuskan segalanya, dan mereka dapat memobilisasi kekuatan keluarga yang kuat. Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu dapat memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk mengendalikan nasib kamu sendiri. Di bawah kota Keyang, Mileye tidak berbalik sampai Yeli dan yang lainnya benar-benar menghilang di kejauhan. Semua hilang. Dia sebenarnya agak enggan. Karena itu benar-benar emosional. Bekerja keras dengan sekelompok saudara sebenarnya adalah perasaan yang menyenangkan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada pesta abadi di dunia, dia tidak bisa menahan Hansling dan yang lainnya di sini dengan egois, itu akan membahayakan keluarga mereka. Sama seperti Perci Sang pada waktu itu, pemuda itu benar-benar ingin hidup, tetapi agar tidak melibatkan semua orang, dia memutuskan untuk bunuh diri. Pada saat ini, Nadia Jiang tiba-tiba berjalan ke sisi Mileye, dan Nadia Jiang berbisik, masih ada aku. Dan aku. Tidak jauh, Benetmo tersenyum. Nadia Jiang. Benetmo. Mileye tertawa, dan tawa itu menggelegar, mengguncang langit. Tak jauh dari situ, tetua berjubah putih tiba-tiba berkata, Mileye, kamu juga berbakat. Para jenius pemberontak benua Dewa Dataran Tengah bersedia mengakui kamu sebagai kakak tertua mereka, dan mereka bersedia bekerja keras untukmu. Sayangnya, ini tidak ada gunanya. Aku beritahu, seperti yang dikatakan Dekan Akademi Changmu Jahon Li Kerajaan Jiang, kamu tidak bergabung dengan Akademi Changmu adalah kerugian terbesar dalam hidup kamu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan bicara omong kosong lagi. Katakan saja padaku bagaimana kamu ingin bertarung. Tetua berjubah putih mengangguk kecil, terserah kamu. Suara itu terdengar, dia minggir, dan pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang yang datang, Mileye tahu, dia adalah pria berbaju abu-abu yang bertarung melawannya hari itu. Pria berbaju abu-abu itu memiliki cincin besi hitam di lengannya.
Mileye tersenyum, sepertinya tidak cukup. Mendengar kata-kata Mileye, mata pria berpakaian abu-abu itu sedikit menyipit. Saat berikutnya, dia menginjak kaki kanannya. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Mileye, dan kemudian, lengannya menghantam ke arah Mileye. Pada saat ini, cincin besi hitam di lengannya berputar dengan keras, dan mengirimkan energi yang ganas. Wajah Mileye tanpa ekspresi, dia mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Bang! Pria berbaju abu-abu itu langsung terguncang mundur lebih dari 10 meter. Begitu dia berhenti, tanah di bawah kakinya retak dengan klik dan tangannya terus-menerus gemetar. Mileye berjalan ke arah pria berbaju abu-abu dengan pedang di tangan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah ini monster super benua dewa dataran tengah? Mendengar hal itu, pria berbaju abu-abu itu langsung berubah muram. Pada saat ini, tetua berjubah putih yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, dia melakukan yang terbaik dengan setiap pedang. Jika kamu tetap menahan kekuatanmu, kamu pasti akan menderita. Pria berbaju abu-abu itu menggenggam tangannya lagi, dan pada saat yang sama, kakinya berjongkok. Klik. Dalam sekejap, tanah dalam radius beberapa puluh kaki retak terbuka, dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari dalam tubuhnya dan kekuatan ini mendekati Mileye. Mileye tidak berhenti, dia terus berjalan ke depan, dan dia juga memancarkan momentum yang kuat. Momentum pedang. Dia hanya berjalan menuju pria berbaju abu-abu, dan tak lama kemudian, momentum pedang di tubuhnya bertabrakan dengan pria berbaju abu-abu itu. Bang! Tanah di sekitar keduanya bergetar hebat. Mileye berhenti, tetapi segera, dia terus berjalan ke depan. Melihat adegan ini, pupil mata pria berbaju abu-abu yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menyusut. Dia meremehkan momentum pedang Mileye. Pada saat ini, kecepatan Mileye tiba-tiba dipercepat dan semakin cepat. Dia hanya memegang pedang seperti itu sambil berlari menuju pria berbaju abu-abu. Tidak hanya itu, momentum di tubuhnya semakin kuat. Pada akhirnya, itu seperti semburan, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, kulit tetua berjubah putih di kejauhan berubah. Momentum. Apakah itu kultivasi seni bela diri atau kultivasi pedang? Itu akan mengumpulkan momentum, dan setelah momentum, itu adalah niat. Potensi dulu, niat belakangan. Banyak orang merasa bahwa niat lebih penting daripada momentum. Tidak juga, momentum bisa dibilang sama pentingnya dengan niat. Karena momentum bisa berkumpul dan meminjam. Dan pada saat ini, Mileye telah memanfaatkan situasi ini. Pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba berhenti. Melihat adegan ini, tetua berjubah putih menghela napas lega. Jelas, Mileye belum memahami poin ini. Yang disebut meminjam momentum, tidak bisa dipahami hanya dengan membicarakannya, tetapi harus memahaminya sendiri. Jika kamu bisa memahaminya, maka kamu dapat meminjamnya. Jika kamu tidak dapat memahaminya, kamu tidak dapat meminjamnya. Baru saja, Mileye jelas memiliki kecenderungan untuk menyadarinya, tetapi sekarang, itu seharusnya sudah hilang. Namun saat ini, Mileye yang sudah tidak jauh, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pelan, momentum, pertarungan jiwaku dan jiwa pedangku bisa menyatu menjadi momentum pedang ini, bagaimana dengan yang lain? Sesuatu yang lain. Suara itu terdengar, dan dia dengan lembut memutar pedang di tangan kanannya. Dalam sekejap, angin sepoi-sepoi tiba-tiba diaduk menjadi pusaran oleh pedang. Segera, angin sepoi-sepoi itu benar-benar menyatu dengan pedangnya. Merasakan adegan ini,
Mileye langsung girang, ternyata bisa banget. Di seberang sana, tetua berjubah putih tiba-tiba meraung, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Pada saat ini, mata tetua berjubah putih dipenuhi dengan kengerian. Karena begitu Mileye benar-benar memahami misteri momentum yang sebenarnya, itu artinya dia bisa melangkah dari Master Tao Pedang ke Master Pedang. Menguasai. Bisa kuasai angin pedang, kuasai bumi pedang, kuasai surga pedang dan semua hal. Master Pedang. Memikirkan hal ini, tetua berjubah putih sedikit cemas. "Ayo lakukan bersama, ayo lakukan bersama." Saat suara tetua berjubah putih jatuh, beberapa orang tiba-tiba muncul di lapangan. Itu adalah Modili yang menahan Yanorling sebelumnya, serta seorang pemanah dan seorang pria tak berlengan satu. Pria ini, Mileye juga akrab, itu adalah pria berlengan patah pemilik ular merah yang dikhawatirkan mati di lantai 2. 3 monster super di peringkat jenius super, dan seorang pria paruh baya. Selain itu, ada 6 orang bayangan yang diam-diam muncul di sekitar Mileye, dan 6 orang ini langsung mengepung Mileye. Prajurit Tao elit dunia kegelapan. Barisan seperti itu, seberapa menakutkan. Mileye secara alami tidak dapat terus menyadarinya saat ini, meskipun sangat disayangkan kehilangan kesempatan ini, tetapi apa daya. Tepat ketika dia hendak keluar dari keadaan misterius itu, sebuah tangan seputih batu giok tiba-tiba dengan ringan diletakkan di bahunya, dan kemudian sebuah suara terdengar dari telinganya, "Lanjutkan, aku akan hadapi mereka." Mendengar suara ini, Mileye tercengang. Bersambung.